Oke teman-teman semua, saat ini kita akan belajar tentang parasitologi. Parasitologi sama seperti bakteriologi. Parasitologi merupakan cabang dari mikrobiologi. Nah, parasitologi ini merupakan ilmu yang pelajari tentang parasit. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang disebut dengan parasit? Parasit adalah parasit ini merupakan suatu organisme yang hidupnya dia harus hidup pada organisme atau makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain tersebut dijadikan sebagai tempat untuk parasit ini dia dapat hidup. Misalnya seperti uh, kutu kan dia tidak bisa hidup misalnya di tanah, di air ataupun di lingkungan yang lainnya selain pada inang atau hostnya. Kenapa? Karena dia sangat tergantung. Salah satu ketergantungan itu adalah sebagai sumber nutrisi, dia tidak bisa mendapatkan nutrisi dari lingkungan di sekitarnya. Yang dia dapat memperoleh nutrisi yaitu berasal dari hostnya sendiri. Ataupun kita berbicara tentang plasmodium. Plasmodium, dia tidak bisa hidup misalnya di tanah, air, udara, ataupun di tempat lain. Selain dia itu hidup pada hostnya atau inangnya, yaitu pada manusia dan nyamuk. Selain dia pada manusia dan nyamuk, maka plasmodium dia akan mati. Kenapa? Karena untuk dia dapat bertahan hidup, dia harus membutuhkan nutrisi dan tempat perkembangbiakan. Nah, untuk itu semua dia sangat membutuhkan inang atau host supaya dia bisa memperoleh makanan dan juga dia dapat melangsungkan pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Oke, itulah disebut dengan parasit ya. Misalnya pada waktu sekolah juga teman-teman eh, teman-teman pernah ingat ada 3 jenis simbiosis. Nah, simbiosis itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup kan. Nah, dari 3 jenis simbiosis tersebut, salah satunya adalah simbiosis parasitisme. Nah, di mana simbiosis parasitisme itu dia memiliki arti bahwa hubungan timbal balik yang terjadi antara dua individu, yang satu mendapat keuntungan dan yang satunya dirugikan. Nah, parasit itu adalah makhluk hidup yang mendapat keuntungan tadi, bukan makhluk hidup yang merasa dirugikan. Kenapa sampai parasit dia itu merugikan? Karena dia itu hidup pada suatu makhluk hidup atau organisme yang lain dengan mengambil nutrisi dari makhluk hidup tersebut, sehingga dia selalu mendapat keuntungan, tidak pernah dirugikan. Nah, itulah salah satu penjelasan tentang parasit ya. Dan parasit ini dia memiliki beragam jenis karena yang dilihat dengan mikroskopik, bahkan dapat dilihat dengan mata telanjang ataupun dapat dilihat secara kasat mata. Oke, kemudian parasit ini sangat banyak ditemukan pada daerah tropis. Nah, kenapa? Karena daerah tropis dia memiliki kelembaban yang sangat cocok atau yang ideal untuk hidup parasit. Sehingga pada daerah tropis ataupun subtropis itu banyak ditemukan bentuk-bentuk dari atau jenis-jenis parasit. Nah, berdasarkan klasifikasi parasit ini ada banyak sekali, tetapi kalau berdasarkan tempat hidup parasit dibagi menjadi dua, yaitu parasit yang tergolong dalam kelompok ektoparasit dan parasit yang tergolong dalam kelompok endoparasit. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pengertian dari ektoparasit dan apa pengertian dari endoparasit? Ektoparasit itu adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh dari inang atau manusia. Misalnya, kita berbicara tentang kutu. Kutu kan dia tidak terdapat di dalam tubuh atau di dalam sel. Dia itu terdapat pada permukaan tubuh manusia. Misalnya permukaan tubuh manusia seperti apa? Yang di kulit kepala kan dia merupakan permukaan tubuh, bukan permukaan dalam tubuh kan. Nah, kemudian endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh dari host atau inang. Dalam hal ini, kalau pada manusia, parasit ini dia harus hidup di dalam tubuh manusia. Misalnya plasmodium. Plasmodium ini dia merupakan parasit yang tidak bisa hidup di permukaan tubuh, tetapi dia harus hidup di dalam tubuh inangnya. Seperti misalnya di dalam tubuh manusia ataupun di dalam tubuh nyamuk. Kalau di luar maka dia akan mati. Oke. Kemudian berdasarkan cara hidup, parasit dibagi menjadi parasit fakultatif, parasit obligat, dan
dan parasit insidental. Nah, parasit fakultatif misalnya begini. Parasit dia dapat hidup di dalam tubuh dan juga dia dapat hidup di luar tubuh. Luar tubuh artinya bukan hanya saja di permukaan, tetapi juga misalnya di tanah, di air, ataupun di tempat-tempat lainnya. Parasit ini dapat hidup sehingga disebut dengan fakultatif, parasit fakultatif. Misalnya ada beberapa jenis cacing yang dia dapat hidup di tanah, tetapi dia dapat hidup juga di dalam tubuh dari inang. Misalnya pada manusia. Jadi pada manusia ada cacing yang hidup di dalam tubuh manusia, tetapi ketika di luar juga dia dapat hidup ketika di lingkungan selain dalam tubuh manusia, di lingkungan misalnya seperti di tanah, itu dia dapat hidup. Kemudian ada juga parasit obligat. Nah, parasit obligat ini adalah parasit yang hanya hidup di dalam tubuh dari inang, misalnya di dalam tubuh manusia ataupun hewan ataupun di dalam tubuh arthropoda ataupun dalam hal ini nyamuk. Nah, parasit obligat ini dia seperti dengan kebanyakan ini terdapat kelompok endoparasit. Adalah parasit yang hanya terdapat di dalam tubuh dari yang hidupnya terdapat di dalam tubuh inang. Kalau dia di luar tubuh, maka dia akan mati. Oke teman-teman, ya seperti plasmodium. Plasmodium kan dia harus terdapat di dalam tubuh inang, bukan di luar tubuh inang. Kalau di dalam tubuh inang, maka dia dapat berkembang biak, dia dapat bertumbuh, dan dia juga dapat melakukan metabolisme dan lain sebagainya. Kalau di luar tubuh inang kemana, maka dia akan mati. Nah juga ada yang disebut dengan parasit insidental. Nah parasit insidental ini adalah parasit yang secara tidak sengaja dia masuk ke dalam tubuh yang bukan menjadi inangnya. Dan ketika dia masuk, dia tanpa dibunuh dengan menggunakan pengobatan ataupun tanpa ada respon dari sistem imun, parasit tersebut dia akan mati. Kenapa? Karena inang tersebut bukan merupakan inang definitif atau inang perantaranya dia. Sehingga dia tidak bisa bertahan hidup pada inang tersebut, sehingga dia itu pada akhirnya dia itu mati. Tetapi dia dapat memberikan pengaruh, misalnya karena pergerakannya di dalam tubuh, misalnya di bawah kulit. Misalnya ada beberapa jenis cacing yang dia itu menggunakan manusia sebagai inang, bukan inang definitif juga, tapi dia sebagai misalnya inang insidental juga, yaitu ketika misalnya tubuh manusia itu dia kontak dengan parasit insidental ini, karena parasit insidental ini masuk di bawah kulit. Nah di bawah kulit itu dia merayap, ketika dia merayap itu dia akan memberikan rasa gatal dan juga rasa perih. Tetapi bakteri tersebut, parasit tersebut dia akan mati dengan sendirinya karena manusia bukanlah sebagai tempat untuk dia hidup. Itulah salah satu contoh dari parasit insidental. Dan kemudian yang berikut, nah parasit ini berdasarkan bentuk dari parasit dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah protozoa, helminth, dan arthropoda. Nah kalau arthropoda ini kita berbicara tentang misalnya kutu, tungau, dan lain sebagainya. Nah dalam materi parasitologi ini yang saya akan kasih itu hanya pada kelompok protozoa saja, karena kita kalau berbicara tentang bentuk dari parasit ini sangat beragam sekali. Kita mau pilih yang mana? Untuk kelompok protozoa saja ada banyak kelompok juga, dan untuk misalnya ada kelompok Ciliata, itu juga dia memiliki jenis-jenis spesies-spesies yang terdapat atau dikelompokkan ke dalam kelompok Ciliata. Jadi sangat banyak sekali. Dan dia itu memiliki cara hidup juga yang berbeda-beda, dan begitupun kelompok helminth dan kelompok arthropoda. Karena ini sangat banyak sekali, maka saya hanya memilih salah satu yang akan kita pelajari dalam mata kuliah parasitologi ini. Nah, jadi saya akan memilih kira-kira di parasitologi ini, parasit apa yang paling banyak terdapat di Indonesia dan lebih khusus pada daerah timur, yaitu di Maluku. Nah, saya akan memilih tentang plasmodium, di mana plasmodium ini tergolong dalam kelompok sporozoa, dan sporozoa ini tergolong dalam kelompok protozoa. Nah, jadi secara garis besar parasit dibagi menjadi 3 kelompok ini. Yang pertama adalah protozoa, helminth, dan arthropoda. Dan protozoa sendiri itu dia dibagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu Rhizopoda, Mastigophora, Ciliata, dan
juga sporozoa. Nah, apa yang dimaksud dengan rhizopoda? Rhizopoda adalah parasit yang bergerak menggunakan kaki semu. Nah, kaki semu sering juga disebut dengan pseudopodi. Parasit yang tergolong dalam kelompok rhizopoda adalah misalnya ya, salah satunya adalah Entomobus stylotica. Kemudian ada juga Mastigophora. Mastigophora ini merupakan parasit yang bergerak menggunakan flagel. Nah, salah satu contoh dari parasit ini adalah Giardia lambia. Biasanya Giardia lambia ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Dan selain Mastigophora ada juga Ciliata. Ciliata ini merupakan parasit yang bergerak menggunakan cilia. Misalnya, salah satu contoh parasit yang tergolong dalam kelompok cilia ini adalah Ciliata ini adalah Balantidium coli. Nah, Balantidium coli ini kadang-kadang juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian juga ada sporozoa. Nah, sporozoa ini dia merupakan satu-satunya parasit yang tidak memiliki alat gerak. Salah satu parasit yang tergolong dalam kelompok sporozoa apa? Adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ini dia memiliki jenis-jenis lagi. Ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium ovale, ada Plasmodium malaria, dan ada Plasmodium falciparum. Dan yang baru-baru ini ditemukan adalah Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia adalah Knowlesi. Nah, Plasmodium yang saya sebutkan tadi itu adalah Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia ya. Ada juga Plasmodium yang lain, tetapi dia sampai sekarang belum ada laporan bahwa Plasmodium yang lain tersebut dia dapat menginfeksi manusia. Oke. Kemudian kita lanjut pada helminth. Nah, helminth ini dia itu adalah kalau bahasa sederhananya itu dia adalah cacing. Teman-teman pasti sudah banyak melihat cacing kan? Nah, itu adalah parasit kelompok cacing, kelompok helminth. Nah, helminth ini ternyata dibagi lagi menjadi Nelma helminthes dan juga Platyhelminthes. Nah, Nelma helminthes ini nanti dia memiliki jenis lagi, ada yang disebut dengan nematoda. Kalau Platyhelminthes dia memiliki jenis lagi, yaitu Cestoda dan Trematoda. Nah, Nelma helminthes ini dia itu bentuk selnya, bentuk parasitnya itu lebih berbentuk silinder dan panjang, seperti misalnya ketika teman-teman lihat cacing mungkin yang teman-teman dulu pernah mendapatkan penyakit yang disebut dengan cacingan. Nah, itu disebabkan oleh nematoda, yaitu salah satu contohnya adalah Ascaris lumbricoides. Sehingga pada waktu dulu kan untuk pengobatan cacing sering diberikan obat Aksames. Cacing yang panjang-panjang yang bentuknya silinder, nah, itu adalah contoh dari nematoda. Kemudian ada juga Platyhelminthes. Platyhelminthes itu adalah parasit yang bentuknya pipih. Nah, bentuknya pipih. Kemudian dia memiliki jenis juga. Meskipun bentuk pipih, dia memiliki jenis, yaitu ada Cestoda dan Trematoda. Cestoda itu dia bentuknya itu pipih tetapi lebih menyerupai daun. Itu adalah bentuk dari Cestoda. Sedangkan Trematoda itu adalah bentuk Platyhelminthes yang bentuknya pipih tetapi menyerupai pita. Nah, kalau misalnya Trematoda ini adalah sering disebut juga dengan cacing pita. Kenapa cacing pita? Karena bentuknya itu menyerupai pipa. Sementara Cestoda itu sering juga ada orang-orang bilang bahwa itu dia cacing daun. Kenapa cacing daun? Karena bentuknya menyerupai daun. Oke. Kemudian kita lanjut, kalau arthropoda ini misalnya dia berbicara tentang kutu berkaitan dengan serangga ya, itu lebih banyak dibahas tentang arthropoda, dan ini lebih banyak dipelajari oleh ilmu kesehatan masyarakat. Tetapi ini penting juga dalam bidang jika dikolaborasikan dengan misalnya bidang perawatan. Karena misalnya kita bicara tentang penyakit malaria kan disebabkan oleh Plasmodium. Nah, yang menjadi pertanyaan, penular dari Plasmodium itu apa? Adalah adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini dia itu sebagai penular dari penyakit malaria.
Dan tanpa nyamuk mungkin manusia tidak akan pernah terkena penyakit malaria. Karena apa? Karena nyamuk akan mengeluarkan plasmodium, dan plasmodium lah yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit yang kita sebut penyakit malaria. Oke, tapi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut karena pada topik ini saya akan membahas secara garis besar saja. Dan untuk struktur dari parasit ini, saya akan memilih secara garis besar kan saya sudah kasih, tapi untuk lebih spesifiknya saya akan memilih berbicara tentang plasmodium saja, karena menurut saya bentuk struktur dari parasit secara umum sangat berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Sehingga untuk itu saya hanya memilih plasmodium. Kenapa sampai saya memilih plasmodium? Karena plasmodium itu paling banyak terdapat pada daerah Maluku. Yaitu karena penyebab plasmodium merupakan salah satu penyebab, bukan salah satu, tapi plasmodium merupakan penyebab dari penyakit malaria, dan penyakit malaria itu terdapat di daerah Maluku, sehingga saya rasa saya perlu untuk memberikan saya bukan memberikan, tapi saya rasa perlu untuk teman-teman yang pelajari pengetahuannya lebih parasit lebih kepada plasmodium, karena plasmodium terjadi di daerah Maluku sini, sehingga ketika teman-teman ketemu dengan pasien yang menderita penyakit malaria, teman-teman sudah tidak kaget lagi, oh ini penyebabnya apa. Teman-teman sudah tahu, oh ini penyebabnya plasmodium, dan ternyata plasmodium ini memiliki jenis-jenis yang beragam. Dengan jenis-jenis yang beragam, misalnya tadi ada plasmodium vivax, plasmodium ovale, plasmodium malariae, kemudian plasmodium falciparum, dan juga plasmodium knowlesi. Ini juga dia akan memunculkan gejala klinis atau manifestasi klinis antara setiap plasmodium itu dia memiliki manifestasi klinis yang berbeda-beda, sehingga teman-teman sudah bisa membedakan berdasarkan gejala klinis saja, teman-teman sudah bisa menebak, oh ini penyakit malaria, tetapi penyebabnya itu adalah falciparum, sehingga kita menggunakan pengobatan obat ini. Karena pada setiap pengobatan plasmodium juga itu agak berbeda ya antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Oke, kemudian nah, ketika itu sudah tahu klasifikasinya berdasarkan tempat hidup dan juga berdasarkan bentuknya, kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi parasit pada manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan sebelum kita lebih jauh, yang menjadi pertanyaan itu apa yang disebut dengan infeksi? Nah, infeksi ini adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh host atau inang definitif yang kemudian dia dapat berkembang biak dan memungkinkan dia untuk dapat menyebabkan gangguan pada host tersebut atau pada manusia, karena manusia juga dia bertindak sebagai host atau hospes. Oke, itulah pengertian dari infeksi. Jadi dalam infeksi ini ada juga yang disebut dengan gejalanya itu dia dapat menimbulkan gejala kalau infeksi ya, tapi ada yang bersifat simptomatis dan ada yang bersifat asimptomatis. Nah, simptomatis itu adalah apa? Adalah infeksi yang menimbulkan gejala. Misalnya gejala yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Kalau misalnya manifestasi klinis atau gejala yang asimptomatis, itu dia tidak menimbulkan gejala sama sekali. Tetapi itu sudah terjadi infeksi, karena ingat bahwa pengertian infeksi itu adalah maksudnya mikroorganisme dan kemudian dia itu akan berkembang biak. Itu adalah disebut dengan infeksi. Jadi entah itu dia menimbulkan gejala atau tidak, tapi kalau mikroorganisme sudah masuk dalam tubuh dan dia sudah melakukan berkembang biak, itu sudah disebut infeksi. Karena nanti gejala klinis itu ada juga yang dibagi menjadi asimptomatis dan ada juga yang simptomatis. Nah, simptomatis dan simptomatis seperti apa? Seperti yang sudah saya terangkan tadi. Oke, menjadi faktor yang mempengaruhi infeksi parasit pada hospes atau pada manusia adalah yang pertama itu agen infeksi. Nah, agen infeksi itu apa? Agen infeksi adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan gangguan pada manusia. Nah, agen infeksi yang dimaksud apa? Agen infeksi yang dimaksud seperti yang saya sudah terangkan tadi, ada kalau dalam parasitologi berarti ada protozoa, ada ada helminth, dan kalau macam secara umum itu juga bukan hanya
protozoa saja, tetapi juga bisa disebabkan oleh agen infeksi itu seperti virus, bakteri, jamur, itu juga disebut dengan agen infeksi. Nah, kemudian jika sudah ada agen infeksi, kemudian kita cara penularannya seperti apa? Cara penularannya itu adalah bagaimana parasit itu ditularkan ke dalam tubuh manusia. Nah, cara penularan ini bisa saja dengan menggunakan uh, kontak langsung, juga bisa melalui cara fekal oral ataupun melalui vektor, misalnya plasmodium. Plasmodium kan ditularkan tidak dengan misalnya fekal oral, makanan yang terkontaminasi kemudian kita makan, kita infeksi uh, plasmodium dan kita menderita penyakit malaria, tidak. Tapi plasmodium itu dia harus ditularkan melalui vektor, dalam hal ini nyamuk Anopheles. Tanpa nyamuk Anopheles maka kita tidak pernah akan menderita penyakit malaria, karena ketika plasmodium berada di dalam tubuh nyamuk Anopheles, dia akan mengalami siklus hidup juga yang disebut dengan siklus hidup seksual, dan akhir dari siklus hidup seksual itu dia menghasilkan yang namanya sporozoid. Nah, sporozoid ini merupakan stadium infektif dari plasmodium. Ketika nyamuk menghisap darah manusia, pada saat itu juga dia akan menularkan plasmodium ke dalam tubuh manusia, dan ketika plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia, dia itu menyebabkan infeksi dan kemudian itu menyebabkan terjadinya penyakit malaria. Nah, itu disebut dengan cara penularan. Jadi cara penularan antara satu jenis parasit dengan parasit yang lainnya berbeda-beda ya. Bisa seperti yang tadi saya sudah sebutkan plasmodium, dia itu menggunakan vektor. Kalau misalnya kita bicara tentang Ascariasis lumbricoides, dia tidak menggunakan vektor. Dia tidak menggunakan vektor misalnya nyamuk, tapi dia itu bisa menggunakan dengan fekal oral. Ketika makanan sudah terkontaminasi oleh telur dari Ascariasis lumbricoides, maka kita akan makan. Maka kita akan ketika makan sudah terkontaminasi oleh telur cacing, maka ketika kita akan makan dan kemudian terjadi infeksi dalam tubuh kita. Itulah yang perbedaan antara nematoda atau helminth dengan protozoa. Jadi di antara helminth dan protozoa ini dia memiliki perbedaan cara penularan. Begitupun antara antara protozoa sendiri, misalnya antara sporozoa dengan dengan Mastigophora ataupun dengan Ciliata ataupun dengan Rhizopoda, dia memiliki cara penularan yang berbeda-beda. Misalnya kita berbicara tentang perbedaan cara penularan antara Mastigophora dengan sporozoa. Nah, kalau misalnya kita bercontoh, Mastigophora itu lagi Giardia dan sporozoa itu adalah Plasmodium. Nah, Plasmodium ditularkan harus melalui dengan vektor. Tetapi kalau Mastigophora, dalam hal ini Giardia dia tidak bisa ditularkan melalui vektor, tapi dia bisa cara penularannya itu melalui fekal oral. Ketika makanan sudah terkontaminasi Giardia, ketika kita makan, maka itu akan menyebabkan terjadinya infeksi. Begitu, jadi caranya berbeda-beda. Untuk itu saya hanya fokus kepada salah satu jenis dari parasit saja. Oke, kemudian ada hospes. Nah, hospes ini ketika misalnya tubuh kita itu rentan karena misalnya sistem imun kita dia lemah, maka kemungkinan besar kita untuk terinfeksi itu sangat besar sekali. Jadi ketika parasit dia ada agen infeksius, bisa ada plasmodium, kemudian ada vektornya. Ketika nyamuk Anopheles menghisap darah kita, kemudian dia itu menularkan plasmodium ke dalam tubuh. Ketika sistem imunitas kita lemah, maka kemungkinan kita untuk mendapatkan penyakit malaria sangat besar sekali. Kenapa sangat besar sekali? Karena tidak ada perlawanan terhadap plasmodium masuk ke dalam tubuh kita. Berbeda dengan jika sistem imun kita dia itu baik. Ketika ada plasmodium masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imun kita akan menyerang plasmodium tersebut. Plasmodium tersebut dia akan mati dan tidak menimbulkan infeksi dan tidak menyebabkan penyakit malaria pada tubuh kita. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi infeksi pada tubuh manusia, dalam hal ini bertindak sebagai host. Oke, demikianlah materi tentang parasitologi. Nanti kedepannya saya akan membahas lebih
lebih kepada untuk parasitologi saya akan membahas tentang Plasmodium. Itu berdasarkan bentuknya, Plasmodium seperti apa, kemudian itu siklus hidupnya bagaimana, kemudian cara penularannya bagaimana, dan pencegahannya itu bagaimana. Saya akan jelaskan pada pertemuan berikut yang terkait dengan parasitologi. Dan kalau untuk virologi juga, untuk virus juga nanti saya akan memilih beberapa, tapi yang akan saya membahas lebih kepada SARS-CoV-2 ya, sebagai penyebab penyakit COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi, dan kemungkinan besar juga tugas saya akan berikan juga terkait dengan SARS-CoV-2 yang menjadi penyakit COVID-19, menjadi penyebab COVID-19. Oke, demikianlah perkuliahan tentang parasitologi. Terima kasih.